Nah, si Jokowi ini itu lebih ganas, lebih gawat, lebih serem, lebih dajjal, lebih evil, lebih syaitaniyah daripada yang lalu-lalu ya. Nah, jadi singkat kata, rusak mulutnya ya. Sesungguhnya hanya sebagian kecil ya. Nah, kita tahu berbagai kelompok intelektual yang Islam, yang juga nasionalis, kemudian di berbagai kampus itu sekarang saya kira sudah seia sekata. Jadi frekuensi gelombangnya sudah sama. It is about time ya to create a massive and forceful power ya, untuk kalau dia sampai 20 Oktober masih bisa, syukur sebelum itu bisa lengser ya. Tapi setelah itu memang harus diseret ke penjara. Yang sekarang ini Amin Rais mau menarik nanti setelah turun 20 Oktober, mau ditarik ke apa nih ke depan hukum, pengadilan rakyat, segala macam. Jokowi apa? Karena mereka suka mereka ngomongnya, silakan saja gitu. Dasarnya apa, salahnya Jokowi apa, itu nanti biar mereka yang ngarang sendiri lagi gitu. Dan itu tidak ada gunanya karena memang kita tahu dari dulu kan, itu dari dulu ngomongnya kan seperti itu gitu. Nah, yang kita tahu bahwa mereka itu dalam kelompok itu memang kelompok orang frustrasi kalau saya lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Grobogan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Membahas Amin Rais memang tidak ada habisnya ya. Hari-hari selalu mengeluarkan kata-kata kotor kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Mau diseret ke pengadilan. Emang salah Jokowi apa gitu loh. Dari dulu 2014 Amin Rais selalu koar-koar, turunkan Jokowi, makzulkan Jokowi. Sejak dulu apa yang terjadi? Dia hanya meringis. Dia janji mau engklek Jogja Jakarta saja dia tidak lakoni. Orang yang katanya profesor kok kelakuannya kayak gini. Yang katanya ulama besar kok kelakuan mulutnya kayak gini gitu. Bung Iyas Subiakto pun memberikan komentar cerdas tentang sikap Amin Rais CS tersebut. Berikut videonya. Merespon celotehan-celotehan kotor yang bersumber dari orang-orang itu saja. Kita tahu mereka itu ya tidak pernah berganti dari 2014. Ada tambahan sedikit-sedikit lah, ada Refli Harun dan beberapa rekan mereka yang tipikal yang sama itu. Nah, kita tidak perlu risau dan tidak perlu mengobati mereka agar sembuh karena itu sudah akut. Jadi kita cuma menjaga spill atau limpahan-limpahan keburukan itu tidak boleh diselap mentah-mentah oleh anak-anak kita yang sudah saya sampaikan beberapa kali, sehingga ke depannya nanti negara ini tidak diisi oleh otak-otak yang sejenis itu gitu. Karena ruang diskusi saya pikir harus dibuka karena negara ini juga negara demokrasi. Jadi ini apakah ini, tapi sudah dapat dipastikan mungkin ini dirawat, polarisasi ini kan terus dirawat, apalagi sejak kekalahan PDIP kemarin di Pilpres itu. Jadi polarisasinya makin dibesarkan gitu, sehingga ini menjadi gelombang-gelombang yang seolah-olah tidak bisa dihentikan. Ini sebenarnya buat negara ini itu tidak bagus gitu kan. Nah, harapan kita nanti Pak Prabowo, begitu Pak Prabowo memimpin, harus stylenya mungkin agak berubah sedikit lah gitu. Kita tidak menyalahkan Pak Jokowi karena memang begitulah stylenya orang Jawa dan khususnya Pak Jokowi memang. Dia tidak mau ribut, berbenturan dengan orang-orang yang berceloteh yang tidak guna itu juga kalau ditanggapi. Karena negara ini begitu besar, ngurusinya juga begitu lebar. Sehingga kalau dia tertarik kepada pusaran-pusaran kebencian dan dia tanggapi, nanti dia akhirnya tidak bisa kerja. Ini sudah dibuktikan dengan begitu luar biasanya. Kalau Pak Jokowi tertarik kepada celotehan itu, kemarin bisa jalan di tempat kita. Bahkan waktu COVID saja pun diserang habis-habisan. Untung Pak Jokowi punya sikap yang begitu tegas, mengambil keputusan sehingga kita selamat luar biasa. Jadi
salah satu negara di dunia yang selamat dari COVID-19 dengan ekonomi yang terus tumbuh itu adalah Indonesia. Nah, ini semuanya orang tahu sebenarnya. Mereka yang berceloteh itu kan orang-orang pintar. Cuma karena kepentingannya tidak bisa diakomodir, kepentingannya tidak masuk ke dalam wilayah-wilayah yang mereka keinginkan, sehingga mereka akan merusak situasi itu gitu. Nah, ini yang terakhir kan sudah kita bahas minggu lalu, bahwa sekarang pun mereka berusaha untuk untuk mengadu domba Pak Jokowi kan. Jadi dari mulai akun Popo Papa, Jet Kaesang dan sebagainya. Belum lagi celotehan-celotehan yang liar lagi, yang sekarang ini Amin Rais mau menarik nanti setelah turun 20 Oktober, mau ditarik ke ke depan hukum, pengadilan rakyat, segala macam lah. Karena mereka suka-suka mereka ngomongnya, silakan saja gitu. Dasarnya apa, salahnya Jokowi apa, itu nanti biar mereka yang ngarang sendiri lagi gitu. Dan itu tidak ada gunanya, karena memang kita tahu dari dulu kan, itu dari dulu ngomongnya kan seperti itu gitu. Nah, yang kita tahu bahwa mereka itu dalam kelompok itu memang kelompok orang frustrasi kalau saya lihat. Karena Pak Jokowi kan orang yang jeli melihat orang. Ini orang dirangkul kalau bisa kerja gitu. Kalau tidak buat apa? Jadi biar di luar di luar garis. Yang penting mereka tidak mengganggu, yang secara serius tidak bisa masuk ke dalam sistem itu gitu. Itu juga yang disampaikan Pak Prabowo. Jadi kalau mau membangun bangsa ini, mari bareng-bareng dibenahi. Kalau enggak, jangan mengganggu. Gitu. Nah, kalau kita lihat persiapan Pak Jokowi menyiapkan Pak Prabowo itu sejak ditarik menjadi anggota kabinet, menjadi Menhan, itu sebenarnya di sana Pak Prabowo sudah menjadi satu tim dengan Pak Jokowi. Jadi kalau sekarang kalian teriak-teriak terlambat untuk mengadu domba Pak Jokowi dan Pak Prabowo, itu tulalit. Karena itu pembinaan itu sudah dilakukan dan pembicaraan itu sudah intens dilakukan mereka berdua. Cuma rencananya memang Pak Prabowo menjadi presiden, wakilnya mungkin waktu itu disiapkan Ganjar. Tapi karena arogansi PDIP tidak mau menerima itu, ya akhirnya tawuran gitu. Nah, tawuran kalah terus jadi ribut seperti sekarang ini. Tidak bisa dipungkiri, keributan-keributan yang sekarang itu salah satu pemicu besarnya itu ya kekalahan PDIP di Pilpres itu. Jadi nggak usah pura-pura gitu. Kalau sekarang mau balik lagi ikut-ikut cawe-cawe, ya kalau Pak Prabowo fine-fine saja kok kemarin. Ya kalau ketemu ya rekonsiliasi, kenapa tidak? Uang presiden ke-6, ke-7, nanti ke-8 jadi satu meja kan? Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Prabowo satu meja, terus Bu Megawati nggak mau ikut, ya rugi sendiri. 3 lawan 1, ya nggak digubris tuh. Jadi rekan-rekan sekalian, saya pikir kita sebagai rakyat biasa yang kapasitasnya juga kadang-kadang kan tidak sekuat mereka. Kita bukan politikus, kita juga bukan masuk di ranah pemerintahan. Ya kita berdoa saja menjaga keamanan sosial, anak-anak kita dijaga, keluarga kita dijaga dari hiruk pikuk ketidakbaikan itu gitu. Karena satu-satunya yang bisa dipertahankan adalah sebuah kebaikan. Jadi apapun yang kita bicara ke depan, itu tidak bisa dilepas dari sebuah proses kebaikan. Jadi kalau mereka-mereka yang kita anggap agak menyimpang berpikirnya, ya maklum saja gitu. Karena mereka sudah memilih jalan itu. Ya, Amin Rais itu profesor, Refli Harun profesor, banyak profesor-profesor termasuk terakhir Pak Mahfud MD juga sudah ketarik ke sana. Ya nggak tahu kenapa berpikirnya seperti itu, ya tanya saja kepada rumput yang bergoyang. Jadi